Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitcoin ya, atau Indo Crypto nih. Kira-kira di 2023 BTC ini mau dibawa kemana cuy? Ya, karena memang saat ini tuh awal tahun baru teman ya, masih tanggal-tanggal 3 nih ya teman-teman. Tentunya banyak yang bertanya-tanya dong, Bang gimana nih tahun 2023 yang isunya ya teman ya, di tahun 2022 kemarin, tahun 2023 ini akan terjadi adanya resesi besar teman. Ya memang benar teman-teman ya, karena itu yang ditakutkan banyak sekali investor di tahun 2023. Nah, kira-kira ada news apa lagi sih mengenai BTC kali ini? Nanti bakal dibahas semua nih di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah lama, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di jam atau di coin market cap ya. Jadi seperti biasa kita akan cek and recheck kondisi Indo Crypto atau BTC saat ini cuy. Oke, dalam kurun waktu 24 jam ya, BTC ini mengalami pertumbuhan tipis ya, 0,59%, dan menempatkan harga BTC saat ini berada di level 16.721 ya. Yang artinya BTC dari kemarin itu teman-teman ya, dia masih stagnan di area 16 ribuan ya, artinya masih bertahan ya di area 16 ribuan teman-teman ya. Mudah-mudahan sih nggak ada sentimen yang bisa menyebabkan BTC ini mengalami penurunan teman-teman. Oke, dan kalau kita lihat altcoinnya juga mengalami pertumbuhan cukup tipis teman-teman ya. Namun untuk rata-rata market last 7 day-nya itu merah merona ya. Karena apa? Karena memang Indo Crypto nggak ada pergerakan yang cukup signifikan di tahun baru ini ya, atau tepatnya di tahun 2023 ini. So, ada berita dan news sentimen apa mengenai BTC, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman ya, di sini dikutip dari cointelegraph.com teman, dimana katanya model dan fundamental, kemana harga Bitcoin akan pergi pada tahun 2023 cuy. Oke, jadi kita ketahui teman ya, di tahun 2022 teman ya, market cryptocurrency itu banyak terjadi terjangan yang hebat ya. Dari mulai kejadian runtuhnya Luna Classic teman ya, sampai yang terbaru kemarin ini kejadian bangkrutnya pertukaran besar seperti FTX nih, yang menyebabkan banyak market crypto yang gonjang-ganjing dibuatnya lah cuy. Oke, dan banyak investor merugi di situ teman, dan mengakibatkan banyak juga investor yang sudah kepercayaannya itu berkurang ya terhadap cryptocurrency teman ya. Meskipun kalau kita tahu ya, itu bukan salah cryptocurrency-nya, namun salah pertukarannya atau pengelolanya teman. Oke. Nah, kalau kita lihat grafik dari BTC teman ya, memang sejak BTC itu menyentuh all time high ya di tahun-tahun lalu, mencapai 69.000 US dollar teman. Nah, setelah itu kan BTC mengalami penurunan ya hingga di level 40.000 US dollar teman. Nah, semenjak di 40.000 US dollar teman ya, BTC itu terlihat turun dan turun dan turun lagi teman. Kalian bisa lihat di sini teman ya. Di sini di level 40.000 US dollar dan turun di 30.000, turun lagi ke 20.000 ya, dan dia mencoba mempertahankan di area 20.000 US dollar teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, di bulan November BTC itu turun di belasan ribuan lah teman-teman ya, belum mencapai 10.000. Nah, apakah BTC ini akan turun lagi ya mencapai 10.000 teman ya? Kita juga nggak tahu teman ya. Mudah-mudahan kedepannya sentimen untuk BTC itu terus membaik gitu teman ya. Oke ya, karena ini awal tahun baru ya, jadi harapan baiklah untuk tahun baru ini. Semoga di tahun 2023 itu nggak ada apa-apa ya teman, yang menyebabkan harga BTC itu bisa bangkit lagi teman. Amin. Nah, karena terus-menerus ya harga BTC itu mengalami penurunan teman ya, dilihat dari semua grafiknya teman ya. Nah, jadi banyak analis itu melihat dari penurunan BTC itu memakai model stock to flow teman ya. Jadi mana umumnya teman ya, model stock to flow ini ya, atau analis stock to flow ini digunakan untuk menentukan harga sebuah komoditas tradisional gitu teman ya, karena dia itu memperhitungkan dari dua variabel teman ya, dari stok dan aliran ya. Stok itu mengacu pada total pasokan aset teman ya, dan aliran itu mengacu pada pasokan baru aset teman yang dibuat setiap tahunnya gitu teman. Namun teman ya, model stock to flow ini teman ya, analisnya itu sepertinya meleset teman. Kalian bisa lihat sendiri ya teman ya, untuk analis S2F ini atau stock to flow ya, dia itu pernah memperkirakan bahwa BTC itu hampir 110.000 US dollar ya pada akhir tahun 2022 ya, di bulan Desember. Namun nyatanya kalian bisa lihat sendiri ya, BTC itu mengalami penurunan yang cukup drastis ya, daripada
analis S2F ya, atau stock to flow-nya teman ya, yang mengalami kenaikan teman. Artinya analis yang memakai stock to flow ini meleset teman ya. Namun memang teman ya, menurut Anthony Trenchard atau salah satu pendiri dan mitra pengelola Nexo teman ya, katanya ada banyak faktor yang mempengaruhi harga Bitcoin teman ya, termasuk permintaan pasar, perubahan regulasi, perkembangan teknologi teman. Nah, model stock to flow ini teman adalah salah satu alat nih yang dapat digunakan untuk membuat proyeksi tentang harga Bitcoin di masa mendatang. Tetapi perlu diingat teman ya, ini tuh penting banget, bahwa model stock to flow ini teman ya didasarkan pada asumsi teman-teman ya, asumsi tertentu ya. Jadi bukan panduan pasti untuk masa depan ya. Jadi artinya analis yang memakai stock to flow ini atau model stock to flow ini teman-teman ya, itu hanya asumsi tertentu teman-teman, sebagian seseorang analis gitu teman-teman ya. Jadi bukan panduan secara pasti nih ya, analis ini tuh benar-benar tepat gitu teman-teman. Intinya begitulah. Oke. Nah, di sini juga ya teman ya, menurut CEO salah satu pendiri penyedia solusi blockchain ya, atau Solidity.io ya, yang bernama Alex McCurry teman-teman ya. Dia itu juga berpendapat bahwa Bitcoin itu adalah aset yang sama sekali tidak dapat diprediksi ya teman-teman ya. Katanya satu-satunya hal yang dapat dipastikan mengenai Bitcoin adalah nilai fundamental yang mendasari jaringan Bitcoin. Ya, kita ketahui teman ya, untuk mengenai fundamental Bitcoin teman ya, Bitcoin itu sudah dianggap sebagai emas 2.0 teman ya, oleh sebagian banyak investor di dunia ini yang mengadopsi teknologi blockchain teman ya. Nah, dari terciptanya Bitcoin ya, atau teknologi blockchainnya ini teman ya, banyak sekali lapisan dua ya teman ya, yang terus bergenerasi ya, terus memperbaiki teknologi blockchain tersebut teman. Makanya ada layer 2 teman ya. Oke, dan masih banyak lagi ya, kedepannya mungkin saja teman ya, banyak teknologi-teknologi baru yang akan tercipta di blockchain ini teman ya, yang mendukung decentralized teman. Oke, jadi nggak salah ya bahwa pioner Indo Crypto ini dianggap sebagai emas digital teman ya, untuk saat ini yang dinamakan emas 2.0 ya. Oke, dari segi fundamental ya, Bitcoin itu menurut Didi sangat kuat teman ya, meskipun untuk volatilitas harganya itu masih naik turun teman ya. Bahkan sekelas negara El Salvador sudah melegal tenderkan Bitcoin ya, atau menjadikan Bitcoin sebagai alat transaksi di sebuah negaranya. Mungkin kedepannya juga masih banyak lagi ya, mungkin ada beberapa negara yang akan menjadikan Bitcoin sebagai legal tender. Kita juga nggak tahu teman. Oke, nah jadi di tahun 2023 ini teman ya, kita berharap yang baik-baik aja lah teman ya. Semoga nggak ada yang namanya resesi seperti itu teman ya. Kita berharapnya yang positif aja, yang baik ya. Semoga di tahun 2023 ini ada kebangkitan lah untuk Bitcoin teman ya, biar kalian semua itu bisa meraih cuan teman. Oke, amin. Oke, untuk yang berikutnya teman ya, dikutip dari YouTube nih, Robert Kiyosaki membeli lebih banyak Bitcoin saat ini. Ini alasannya. Oke, jadi kalau kita lihat teman ya, Didi itu sering kali ya membahas mengenai Robert Kiyosaki ya, dimana ini adalah salah satu investor besar teman ya, yang mensupport benar-benar Bitcoin ya, meskipun dia itu di bulan-bulan lalu mengharapkan Bitcoin itu turun seturun-turunnya lah intinya teman ya, turun hingga 1000 US dollar teman ya. Apakah mungkin ya? Mungkin aja kalau marketnya buruk ya, tapi nggak mungkin kalau marketnya itu membaik gitu teman. Nah, di bulan lalu Robert Kiyosaki pernah mengatakan hal itu ya, bahwa dia itu menginginkan BTC itu turun di 1000 US dollar teman. Namun kabarnya teman ya, sepertinya Robert Kiyosaki itu sudah gak sabar nih ingin memiliki Bitcoin saat ini cuy ya, karena memang dikabarkan katanya Robert Kiyosaki membeli lebih banyak Bitcoin saat ini cuy ya, katanya teman-teman. Jadi nggak menunggu 1000 US dollar teman-teman. Nah, di sini juga dijelaskan ya, katanya Robert Kiyosaki itu sangat bersemangat untuk berinvestasi di Bitcoin saat ini teman-teman. Nah, sebelum akhir tahun kemarin teman-teman ya, Robert Kiyosaki itu men-tweet katanya, apakah Anda berinvestasi dalam Bitcoin? Katanya, ya saya sangat senang dengan Bitcoin. Mengapa? Karena Bitcoin diklarifikasi sebagai komoditas seperti emas, perak, dan minyak. Katanya sebagian besar token kripto diklarifikasikan sebagai sekuritas ya, atau keamanan, dan peraturan SEC akan menghancurkan sebagian besar dari mereka. Saya membeli lebih banyak BTC teman-teman. Jadi intinya dari tweetan ini teman ya, di sini terlihat banget ya bahwa Robert Kiyosaki itu sangat percaya dengan Bitcoin teman ya. Bahkan dia itu menyamakan Bitcoin ya dengan emas, perak, dan minyak atau sejenis komoditas teman ya. Nah, dia juga di sini memperingatkan nih bahwa sebagian besar token cryptocurrency ya
diklarifikasikan sebagai aset sekuritas atau keamanan ya. Kita tahu teman-teman ya, kalau aset menyangkut sekuritas itu musuhnya siapa teman-teman? SEC teman ya. Karena menurut Robert Kiyosaki, peraturan SEC itu akan menghancurkan sebagian besar dari mereka. Jadi menurut Robert Kiyosaki, misal secara langsung dikatakan teman-teman ya, yang punya altcoin tuh hati-hati, intinya begitu teman-teman. Nah, di sini menurut Robert Kiyosaki teman ya, di tahun 2023 nih untuk bersiap menghadapi tahun roller coaster lainnya teman ya. Jadi menurut retorikanya teman ya, jadi pada tahun 2024 ya, kebijakan The Fed ya atau Federal Reserve AS menaikkan suku bunga itu akan menyebabkan runtuhnya banyak sektor seperti real estate dan penurunan pendapatan pribadi teman ya. Oke, makanya kemarin tuh sempat Robert Kiyosaki menyarankan untuk semua investor ya, berinvestasilah ke BTC, emas atau enggak perak teman, karena memang itu uang yang asli gitu teman ya. Ini Didi sudah pernah bahas teman ya mengenai pandangan Robert Kiyosaki ini cuy. Oke, dan di sini teman ya, dikutip dari akun Twitter The Bitcoin Converse teman ya, dia itu merinci teman ya alur dari Bitcoin ya, kapan up kapan down gitu teman ya. Kalian bisa lihat sendiri teman ya, untuk historinya nih tren dari Bitcoin teman. Dari 2011 2013 tuh up ya. Jadi downnya 2014, 2015, 2017 tuh up ya. Bahkan di 2017 tuh BTC mencapai 270-an kalau nggak salah teman juta ya. Dan 2018 down ya, 2019 mulai up, 2020 up, 2021 ini up ya, dan saat ini BTC longsor lagi teman. Kalau kita melihat histori ini teman, apakah di tahun 2023 ini BTC akan up lagi teman ya, sesuai mengikuti histori sebelumnya ya. Setelah down dia akan mengalami up lagi teman. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman. Oke. Namun tetap teman ya, kalian tuh harus lakukan do your research ya sebelum memutuskan segala sesuatunya teman. Dan pastikan kalian harus memakai uang dingin. Dan di sini tetap ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.